pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih mengenai HR audit. Jadi bagaimana mengaudit fungsi-fungsi, efektivitas fungsi-fungsi SDM dalam organisasi Anda. Mulai dari rekrutmen tadi sudah kita lalui, kemudian audit untuk fungsi training and development, dan baru saja sebelum ini kita bicara mengenai audit, mengenai manajemen kinerja dan manajemen karir. Nah, dalam bagian video kali ini kita akan mencoba melacak best practices for manajemen remunerasi atau penggajian. Ya. Jadi langsung saja coba Anda lihat ya di halaman yang saya tampilkan ini best practices untuk manajemen remunerasi. Ada 4 poin, Mas. Yang pertama, perusahaan telah menetapkan sistem penggajian yang fair dan kompetitif. Yang kedua, perusahaan melakukan salary survey secara reguler untuk melihat posisi gaji perusahaan dibanding industri. Yang ketiga, besaran kenaikan gaji karyawan ditentukan berdasarkan prestasi kerja yang terukur dan objektif. Dan keempat, bonus dan insentif diberikan berdasarkan prestasi kerja yang terukur dan objektif. Ya. Jadi itu Mas ya, ada 4 poin best practices ya. Yang pertama, fair dan kompetitif ya, itu memang tergantung industrinya Mas ya. Tergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaan Anda perusahaan besar, seperti Bank Mandiri atau Indofood atau Nestle atau Telkom gitu ya, mungkin Anda bisa punya gaji yang lebih tinggi. Itu namanya skill of economy. Dalam ilmu ekonomi disebut skill of economy. Skill of economy itu adalah keuntungan tersembunyi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar raksasa gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan raksasa mereka revenue-nya bisa triliunan. Ya. Misalnya kayak Telkomsel itu keuntungannya saja 19 triliun Mas ya. Keuntungannya saja karena mereka size-nya sudah besar raksasa. Sehingga dengan net profit 19 triliun, ya mereka bisa ngasih gaji yang sangat maknyus. Ya, konon karyawan Telkomsel itu bonusnya bisa sampai 10 kali gaji. Ya. 10 kali gaji, itu luar biasa. Jadi kalau gajinya manajer 30 juta, mereka di akhir tahun bisa dapat bonus sampai 300 juta. Ya, itu spektakuler, fenomenal. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka besar. Ya, itu namanya scale of economy. Net profitnya 19 triliun. Jadi kalaupun dikasih gaji untuk karyawannya sampai triliunan ya tetap bagus. Tapi kalau perusahaan Anda kecil atau skala menengah ke bawah yang net profitnya hanya misalnya cuma 50 miliar gitu ya. Ya berat ya untuk memberikan gaji yang besar. Itu namanya scale of economy. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan besar itu gajinya relatif besar, lebih kompetitif lah, lebih fair gitu ya. Lebih kompetitif maksudnya ya. Lebih kompetitif dibanding perusahaan-perusahaan kelas UKM atau kelas menengah. Nah yang kedua tadi, perusahaan-perusahaan juga sudah melakukan, perusahaan-perusahaan best practices itu melakukan salary survey Mas. Mereka melakukan salary survey secara reguler untuk melihat apakah gaji di kantor Anda sebanding nggak dengan perusahaan pesaing. Misalnya perusahaan Anda manufacturing ya, Anda bandingkanlah dengan pabrik-pabrik di sekitar Anda yang manufacturing itu. Kalau Anda tidak melakukan salary survey. Karena salary survey ini dilakukan oleh lembaga independen. Biasanya lembaga independennya itu mengajak Anda, misalnya Anda dari perusahaan, katakanlah perusahaan supermarket ya, minimarket, Indomaret misalnya. Anda kemudian menghubungi lembaga independen untuk melakukan salary survey. Kemudian lembaga salary survey-nya juga pasti akan meminta Anda untuk ngajak teman-teman Anda dari industri yang sama. Misalnya Anda ngajak teman-teman dari Alfamart, dari Hero, dari misalnya farmer market, manajer-manajer SDM-nya dikumpulin, kemudian mereka iuran, sama-sama iuran untuk bayar salary survey. Itu kalau manajer-manajer SDM dari berbagai perusahaan sesama industri itu ya mereka pesaing juga otomatis ya, kompak gitu ya. Nah kalau tidak kompak ya biasanya kemudian perusahaan lembaga independen itu juga punya namanya mereka gaji rata-rata industri, mereka punya Mas. Anda bisa beli harganya sekitar 30 juta. Ya, bayangkan ya, satu bukunya tebal, harganya 30 juta. Di situ Anda bisa membandingkan gaji karyawan di perusahaan Anda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis. Nah, apakah Anda melakukan itu? Ya. Jadi Anda budgetnya 30 juta, itu sangat mahal ya. Itu ya best practice yang kedua, yang best practice ketiga sama keempat tadi sama ya. Jadi bagaimana kenaikan gaji dan bonus itu ditentukan oleh PA yang objektif.
Jadi PA yang objektif itu ya kalau bisa ada elemen KPI-nya, Mas. Kalau Anda PA-nya hanya pakai tadi judgement, perilaku, ya itu bisa like and dislike. Makanya kadang-kadang perusahaan pakai distribusi normal ya. Supaya karyawan-karyawannya tidak nilainya A semua dipaksa untuk melakukan distribusi normal. Yang boleh dapat jatah A misalnya hanya 20%. Ya, dipaksa. Jadi yang lainnya kalau nggak B ya C. Ya. Itu terjadi karena perusahaannya tidak punya KPI. Kalau sudah punya KPI dan targetnya menantang, targetnya challenging, ya biasanya dengan sendirinya mereka nilainya tidak akan gila-gilaan. Kalau nilai dia A itu memang betul-betul merefleksikan kinerja yang istimewa, gitu. Karena KPI-nya terukur, KPI targetnya menantang. Kalau Anda tembus target yang terukur dan menantang itu berarti memang kinerja Anda hebat. Nah, kalau Anda tidak punya KPI, kadang-kadang nilai A itu belum tentu hebat. Nilai A itu boleh jadi karena atasannya murah hati, Mas ya, terlalu boros ngasih nilai. Itu tidak objektif namanya. Ya, itu dangerous. Jadi seperti itu, Mas. Kalau perusahaannya sudah punya KPI, bahkan ya perusahaannya misalnya korporat Anda sudah punya balance scorecard, bahkan perusahaannya sudah bilang dari awal ya, kalau balance scorecard kita skornya 100, saya janji akan ngasih bonus karyawan 3 kali gaji. Bilang kayak gitu sejak di awal tahun, Mas, itu kan luar biasa ya. Di Januari mereka ngasih pengumuman. Halo para teman-teman karyawan, segenap karyawan, kita sudah punya balance scorecard. Ya, Anda bisa lihat balance scorecard-nya di intranet misalnya. Nah, kita akan pantau tiap bulan. Nanti kalau akhir tahun skor akhir kita itu 100 atau di atas 100, saya berjanji, kami berjanji, direksi berjanji akan memberikan bonus 3 kali gaji. Itu yang dilakukan best practice, Mas. Perusahaan-perusahaan best practice itu seperti itu. Mereka sudah janji sejak awal. Sehingga karyawannya termotivasi lah. Mereka berlomba-lomba untuk berbuat terbaik supaya balance scorecard perusahaannya tembus di atas 100. Saling bekerja sama. Orang produksinya kerjasama dengan marketing, marketingnya kerja keras. Orang SDM-nya suplai orang-orang yang kompeten gitu ya. Karena mereka sudah diiming-imingi kalau balance scorecard skornya itu 100 atau di atas 100, mereka akan dapat bonus 3 kali gaji. Bisa untuk umroh, Mas ya. Untuk umroh ya, kalau gaji Anda 15 juta, 3 kali gaji kan 45 juta, Mas. Untuk umroh VIP. Jadi itu, Mas ya, beberapa poin ya, terukur ada KPI-nya. Ya, nah bagaimana pelaksanaan Anda selama ini untuk manajemen remunerasi ya, current levelnya? Anda bisa lihat di halaman berikutnya ini ya, saya ngasih pertanyaan ada 4. Yang pertama, bagaimana bentuk sistem manajemen penggajian di perusahaan Anda? Apakah sistem penggajian telah memberikan imbalan yang fair dan kompetitif? Yang kedua, apakah perusahaan melakukan salary survei secara reguler? Bagaimana besaran kenaikan gaji karyawan ditentukan? Bagaimana besaran bonus dan insentif ditetapkan? Nah itu, Mas ya, jadi pertanyaannya ada 4 itu, ya Anda bisa coba kasih respon ya. Misalnya yang pertama, waduh Mas ya, gaji tempat perusahaan kami tidak kompetitif ini ya. Jauh di bawah rata-rata industri misalnya. Ya berarti Anda kurang maknyus ya, kurang asik gitu ya. Kurang fair gitu ya, kurang kompetitif lah. Ya. Sekali lagi kalau perusahaan Anda besar, skalanya raksasa, Anda punya keuntungan ya, karena omset Anda lebih gila-gilaan. Tapi kalau perusahaan Anda kelas menengah, ya perusahaan besar itu maksud saya adalah net profitnya di atas 1 triliun, Mas. Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang net profitnya di atas 1 triliun, itu tidak banyak. Atau paling tidak ya di atas 500 miliar ya, net profitnya bukan omsetnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang net profitnya di atas 1 triliun itu ya seperti Indofood, ya, Unilever, Telkomsel, Telkom, Bank Mandiri, Bank BRI itu net profitnya di atas 1 triliun. Jadi itu Mas ya, competitiveness Anda. Ya, yang kedua tadi, apakah Anda melakukan salary survei? Anda mungkin bisa responnya tidak pernah melakukan, Pak. Ya, kita tidak pernah melakukan sama sekali. Ya berarti maturity level Anda 1 ya, karena tidak pernah melakukan ya. Kita hanya kasak kusuk saja, Pak. Kita hanya dengar-dengar saja. Ya berarti maturity level Anda 1 atau 2. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan survei, Pak, tapi kita beli bukunya yang 30 juta itu sudah pernah kita beli bukunya, Pak, kita perbandingan. Itu maturity level Anda mungkin antara 3 sampai 4 ya, sudah lumayan bagus. Apalagi kalau kemudian Anda responnya kita selalu melakukan salary survei, Pak, tiap 2 tahun sekali dengan teman-teman sesama industri. Ya kita iuran, itu lebih bagus.
Nah, yang pertanyaannya di yang ketiga keempat ya mengenai manajemen gajinya ya, bagaimana gajinya kenaikan gaji itu based on what? Ya. Bonusnya itu based on what? Ya. Kalau Anda responnya selama ini kenaikan gajinya mengacu ke inflasi, Pak, setelah itu ya performance appraisal-nya kita gunakan juga sebagai acuan, ya itu fine. Ya bagus, berarti maturity level Anda sudah antara 4 gitu ya. Demikian juga Pak, untuk bonus kita juga selalu kaitkan dengan KPI. Baik KPI korporat maupun KPI departemen dan KPI individu. Jadi ingat Mas ya, Anda itu KPI itu bisa berjenjang ya. Seorang asmen misalnya, itu KPI-nya bisa KPI-nya diri sendiri, tapi sebaiknya juga ketika kita mau ngasih bonus ke dia, sebaiknya KPI-nya tidak hanya melihat KPI-nya asmen, tapi kita juga lihat KPI departemen dia. Kemudian bahkan KPI korporatnya juga dilacak. Jadi ada 3 variabel yang akan digunakan untuk menentukan bonus. KPI dirinya sendiri, KPI departemennya, dan KPI korporat. Mungkin bobotnya bisa Anda olah lah. Dirinya sendiri mungkin paling tinggi ya, 40%. KPI departemennya mungkin 30, KPI korporatnya 30. Apa maknanya? Supaya dia juga aware mengenai KPI departemennya. Jangan dia terlalu egois mementingkan KPI-nya dirinya sendiri gitu ya. Tapi dia juga harus sinergi dengan teman-teman lainnya supaya KPI departemennya nilainya bagus. Sama, nilai KPI korporatnya juga harus diperhatikan supaya dia sinergi dengan departemen lain. Jadi itu ya Mas ya, Bapak Ibu-ibu ya, Mbak-mbak ya. Jadi Anda harus punya KPI supaya PA Anda lebih terukur. Dan kemudian nilai PA yang sudah terukur karena ada KPI-nya itu digunakan sebagai basis untuk kenaikan gaji dan kenaikan bonus. Demikianlah best practices untuk remunerasi. Anda bisa bandingkan dengan current level Anda, apakah sudah sesuai atau masih jauh gap-nya. Ya. Nanti kita akan berikan scoring-nya ya dalam video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.